Shalom Aleichem bersama Mesiah. Berdoa kepada para kudus itu dari Kristen mula-mula atau pada tahun berapa? Saudara, kalau berbicara tentang berdoa kepada orang kudus, kepada malaikat, kepada Bunda Maria, yang artinya pada makhluk, itu tidak ada ajaran begitu. Karena berdoa itu hanya kepada Allah. Tetapi meminta doa, meminta bantuan doa kepada mereka yang sudah ada di surga sana atau di Firdaus sana, di alam yang lain itu diizinkan. Kenapa? Karena selama di dunia saja kita saling mendoakan. Dan kita baca di dalam Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Untuk segala orang kudus. Kalau selama di dunia ini kita saling mendoakan untuk segala orang kudus, orang beriman. Dan doa itu diarahkan kepada Kristus yang di surga. Nah sekarang orang-orang ini yang kita anggap ya entah orang kudus atau Maria atau malaikat, itu mereka tinggalnya dengan dia yang kepadanya kita arahkan doa kita. Bukankah itu masuk akal kalau meminta bantuan kepada mereka untuk mendoakan kita kepada Kristus? Mungkin orang bertanya, mereka kan sudah mati, tidak ada hubungan dengan kita. Loh, kalau begitu berarti kebangkitan Kristus itu, karya Kristus itu tidak mengubah apa-apa. Karena yang memisahkan alam sana dengan alam sini adalah dosa. Padahal tujuan Kristus datang adalah untuk menyatukan apa yang di surga dan di bumi. Kita baca Efesus pasal 1. Ayatnya 9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendak. Nah, ini ada rahasia kehendak Allah. Rahasia kehendak Allah apa? Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan. Nah, jadi rahasia itu sesuai dengan rencana kerelaan Allah. Jadi ada punya kehendak. Sejak kapan? Ditetapkan dari semula. Jadi rencana kekal. Apa sih rencana kekalnya Allah ini? Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan. Nah, rencana itu adalah persiapan kegenapan waktu. Waktunya kapan? Ya waktunya itu kalau Kristus datang. Sebab itulah namanya kegenapan waktu. Coba kita baca Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Nah anaknya. itu, jadi kegenapan waktunya Allah itu ketika Kristus datang. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari perempuan. Itu genap waktunya. Kembali kepada Efesus tadi. Kalau gitu, kegenapan waktu yang direncanakan sejak kekal itu sudah mulai terjadi dengan datangnya Kristus, terutama dengan kebangkitannya. Dari kematiannya, lalu kebangkitannya. Terus, baca. Persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun Nah, yang itulah di bumi. rencananya Allah. Jadi ketika waktunya datang, inginnya Allah atau kehendak Allah sejak kekal adalah mempersatukan yang di surga dan yang di bumi di dalam Kristus sebagai kepalanya. Nah, kalau begitu, ketika Kristus telah datang, dan kita masih mengatakan ini kan terpisah yang surga dan bumi, berarti Anda meremehkan karya Kristus dan kehendak Allah. Yang memang inginnya adalah di surga dan bumi itu bersatu. Jadi ketertutupan surga bagi orang beriman yang di bumi ini oleh dosa telah disingkirkan dan jalan ke surga itu telah terbuka. Bukan saja untuk masuk surganya, untuk hubungan dengan mereka yang di sana pun itu telah terbuka. Terutama dilambangkan dengan ketika Kristus disalibkan. Tabir bait Allah robek, terbelah dua. Itu lambang terbukanya antara yang di bumi dengan yang di surga. Sebab di belakang tabir bait Allah itu ada peti perjanjian atau tabut perjanjian di mana Allah hadir. Dan ketika Allah berbicara dengan Musa, berbicaranya dari belakang tabir itu. Berarti
Tabut perjanjian itu lambang surga itu sendiri, lambang hadirat Allah. Dan tertutup yang hanya imam agung sekali setahun boleh masuk. Coba kita baca dalam Imamat 1 ayat 1. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Nah, dari mana? Dari belakang tabir. Dan tidak sembarang orang boleh masuk situ. Imamat 16 ayat 2. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat Tidak kudus. bisa, lambang-lambang ke surga itu masih tertutup, tidak sembarang waktu. Kapan boleh masuknya? Ibrani pasal 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun. Setiap tahun. Kapan itu? Yaitu Hari Raya Pendamaian. Jadi setahun sekali boleh masuk dengan membawa korban pendamaian. Berarti itu menunjukkan bahwa jalan ke alam sana itu masih tertutup. Tetapi setelah Kristus disalibkan dan mati, tabir itu robek, terbelah dua, lambang jalan ke sana terbuka. Bukan saja untuk orang yang akan diselamatkan, tetapi untuk mereka yang sudah selamatkan, hubungan dengan saudaranya di sana tidak tertutup lagi. Nah, kalau hubungan yang di dunia ini sesama yang ada di dunia ini dikatakan segala orang kudus yang di dunia ini adalah dengan doa. Coba kita baca dalam Efesus 6 ayat 18 tadi. Efesus pasal 1 ayat 8. Ayat 9. Atau 10 saja langsung. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Waktunya sudah datang, Kristus sudah bangkit, Kristus sudah di surga. Segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya, bagi malaikat maupun orang kudus ada di bawah kakinya. Berarti tidak ada alasan kita sudah tidak ada hubungan lagi dengan mereka yang di sana, karena kita sudah di dalam Kristus, Kristus yang menyatukan. Jadi kita tidak berdoa kepada orang-orang itu. Tapi kan orang-orang itu dekat dengan Kristus. Ada di hadirat Kristus. Mereka berdoa kepada Kristus. Kepada Allah Bapa di dalam Kristus. Atau melalui Kristus. Maka, kalau di dalam dunia kita saling mendoakan semua orang kudus, maka ini kelanjutan daripada yang praktek yang di dunia ini. Kita meminta doa mereka, dan mereka mendoakan kita. Nah, pertanyaannya. Nah, untuk itu juga kita harus ingat, para rasul itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi abad pertama. Belum ada teologi macam-macam ini sekarang, zaman itu. Ya, yang larangan berdoa, meminta doa orang kudus itu kan sesudah reformasi Protestan munculnya. Ya, para reformator itu bukan orang Yahudi, mereka orang Eropa. Jadi kalau kita melihat prakteknya para rasul, tanyanya bahkan jangan pada orang Eropa yang tidak tahu, yang hidupnya 15 abad kemudian dari zamannya awal kekristenan. Kita tanyanya prakteknya orang Yahudi. Lu Romo dari mana kita tahu prakteknya orang? Pertama, orang Yahudi sampai sekarang melakukan doa untuk orang-orang yang meninggal. Yang sesudah reformasi itu kan nggak ada, nggak boleh. Malah dikatakan itu dosa melakukan doa pada orang meninggal katanya. Tapi itu praktek gereja sejak selama 15 abad sebelum ada reformasi. Dan itu mempunyai dasar dari prakteknya orang Yahudi. Sampai sekarang orang Yahudi mendoakan orang mati namanya kadis. Doa itu kadis itu mendoakan orang mati. Ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana prakteknya orang Yahudi, ya mari kita lihat praktek itu dalam khasanah tulisan-tulisan Yahudi. Meskipun mungkin kita tidak percaya kitabnya itu, tapi itu menunjukkan ada praktek itu, bahwa itu ditulis dalam kitab itu. Contohnya, kita baca di dalam 2 Makabe pasal 15 ayat 12. Mungkin saudara-saudara yang tidak tahu sejarah pengkanonan Alkitab, itu kan tambahannya gereja Katolik. Enggak, saudara. Gereja Katolik tidak nambah apa-apa.
Mana nanti saudara akan dituduh oleh gereja Katolik, orang-orang saudara Katolik, orang Protestan mengurang-urangi kitab suci, itu pun juga tidak benar. Sejarahnya adalah kitab Makabe itu bagian sah daripada kitab suci purba terjemahan Yunani di Alexandria yang diterjemahkan 300 tahun kira-kira sebelum Yesus lahir oleh masyarakat Yahudi yang tidak lagi berbahasa Ibrani, namanya Septuaginta. Nah, di dalam kitab Septuaginta itulah, dalam terjemahan Yunani itulah ada kitab Makabe ini. Bahkan kalau dalam gereja Katolik Makabenya cuma 1 dan 2 saja. Tapi dalam Septuaginta itu ada 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe, 4 Makabe. Itu kalau kita mengikuti Septuaginta. Dan itulah kitab yang digunakan oleh gereja purba untuk menginjili orang-orang non-Yahudi. Nah, mungkin saudara tanya, loh, lalu itu yang gunakan Protestan itu menggunakan kanonnya orang Yahudi namanya Masoret. Dalam bahasa Ibrani yang memang tidak ada kitab-kitab ini. Mengapa? Karena pada waktu 300 tahun sebelum Yesus lahir, kitab suci Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di Alexandria, Mesir. Kanon kitab suci Perjanjian Lama itu belum ditegaskan, sehingga ada sastra-sastra rohani Yahudi yang ikut diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Yunani tadi, yaitu yang akhirnya di dalam gereja Katolik disebut Deuterokanonika, meskipun tidak semuanya diterjemahkan, artinya kanon yang kedua. Di dalam gereja Ortodoks kitab-kitab itu disebut sebagai kitab Anaginoskomeena. Nah, Protestan karena mengikuti kanonnya orang Yahudi Palestina yang itu dikanonkan dalam reaksinya terhadap berhasilnya kitab Septuaginta membuat orang-orang Yahudi menjadi Kristen, diadakanlah konsili atau rapat umum oleh para pimpinan Yahudi di kota Yamnia pada tahun 90, di mana kitab Septuaginta tidak boleh lagi digunakan. Jadi secara penggunaan dalam gereja, Septuaginta lebih tua. Karena Masoret yang sekarang digunakan Protestan itu baru dikanonkan tahun 90 di Yamnia sebagai reaksi terhadap Septuaginta yang sangat berhasil di dalam mentobatkan banyak orang kepada Kristus. Sehingga akhirnya umat Yahudi sendiri akhirnya membuat tafsiran, terjemahan sendiri dalam bahasa Yunani. Simachus, ada beberapa orang menerjemahkan terjemahan bahasa ini, tapi tidak cukup berhasil. Sesudah tahun itu ya ketika itu dilarang. Berarti kalau begitu, ini bukan Katolik nambah, tapi juga bukan Protestan mengurangi, hanya Protestan tidak tahu aja. Itu Protestan menggunakan kanonnya orang Yahudi, bukan kanon yang digunakan orang Kristen dalam bahasa Yunani, Septuaginta yang akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Ya. Dan oleh saudara-saudara Protestan, apa yang disebut Deuterokanonika di dalam gereja Katolik itu disebutnya apokripa. Di dalam gereja Ortodoks namanya Anaginoskomeena. Kitab-kitab yang layak dibaca. Artinya apa? Dibaca boleh. Sebab itu isinya banyak nasihat yang bagus dan isinya juga sejarah. Kita tidak tahu apa yang terjadi antara Maleakhi dan Matius kalau kita tidak baca kitab-kitab ini. Perkembangan apa yang terjadi? Sejarah apa? Dalam kitab Makabe kita tahu sejarahnya. Oh, ini ada ini, ada ini, ada ini. Oleh karena itu dalam seminari yang betul-betul bonafide ya, kalau mau belajar perjanjian baru, latar belakang perjanjian baru, kitab-kitab ini dipelajari isinya gitu loh. Berarti masih diperlukan gitu. Jadi jangan dulu itu ke kitab sesat-sesatnya di mana baca aja belum mengatakan sesat. Baca dulu. Oleh karena itu dalam gereja Ortodoks, karena gereja Ortodoks mengikuti para bapak gereja purba bahwa mereka tahu aslinya bahasa Ibrani, tetapi itu dalam bahasa Yunani dan terikutkan sastra-sastra rohani ini dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani diterjemahkannya. Maka mereka mengatakan kitab ini memang bukan kanon. Kalau di Katolik namanya kanon yang kedua karena itu reaksi terhadap reformasi di gereja Barat sesudah Konsili Trente.
ditetapkan, itu juga kanon yang sah dari kitab suci. Kalau gereja ortodoks karena tidak pernah mengalami gangguan dari peristiwa reformasi, ya tetap dalam posisi purbanya. Kitab itu layak dibaca anaginoskoumena, tetapi tidak membuat dogma dari ayat-ayat dari ajaran yang ada dalam kitab itu. Layak untuk dibaca sebagai renungan pribadi. Karena gereja ortodoks tidak mengikuti tidak memiliki ajaran tentang api penyucian itu, ya, maka ini tidak menjadi dasar tentang api penyucian, tetapi ini sebagai bukti bahwa orang yang telah meninggal itu berdoa, diyakini berdoa menurut keyakinan orang Yahudi purba ini. Dan ingat, ini kitab yang sudah ada sebelum gereja awal. Berarti kalau begitu orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen masih memiliki cara pemikiran ini, gitu kan. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Oke. Berarti kitab Henokh menghormati kitab Yudas menghormati kitab Henokh, dan itu kata-kata itu dikutip dari Henokh pasal 1 ayat 9. Nih, saya bacakan ya bunyinya. And behold, dan lihatlah, he cometh, dia datang, with 10,000 of his holy ones, dengan puluhan ribu orang-orang kudusnya, to execute judgment upon all, untuk melaksanakan penghakiman atas semua, and to destroy all the ungodly, dan untuk menghancurkan orang-orang yang fasik, and to convict all flesh, dan untuk meyakinkan semua daging, maksudnya semua manusia, of all the works of their ungodliness, dari semua karya-karya kefasikan mereka, which they have ungodly committed, yang mereka lakukan secara fasik, and of all hard things which ungodly sinners have spoken against him, dan semua kata-kata kasar yang orang-orang tak bertuhan, orang-orang berdosa yang tak bertuhan itu telah katakan melawan dia. Ya mungkin tidak secara literal, tetapi jelas itu dikutip dari kitab Henokh. Ini kitabnya masih ada, ya, saya punya ini. Jadi meskipun kita tidak mengakui ini bagian dari kitab suci, kalau Rasul Yudas mengutipnya sebagai poin, bukan mengakui keseluruhannya, untuk membuat poin saja, maka kita melihat bahwa di dalam kitab ini kita dapat melacak keyakinan orang Yahudi waktu itu tentang bagaimana orang yang sudah meninggal itu. Kita baca juga di dalam Wahyu pasal 7 ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Teruskan. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Nah, itu berbicara tentang penganiayaan. Ternyata orang yang dia jadi martir itu sekarang ada di sana berjubah. Masih ada, dilihat oleh Yohanes. Terus? Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka orang yang dikuduskan dan mereka menjadi martir, mendapatkan penghiburan di surga. Nah, jadi kalau gitu di dalam Kristus, apalagi Kristus sekarang ada di surga, hubungan orang beriman di dunia dengan hubungan dengan mereka yang sudah di sana itu sangat intim dalam doa. Kita baca, karena dengan kematiannya Kristus telah mengalahkan kematian. Itu coba kita baca 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Kuasa maut yang memisahkan kita dengan sana dan sini sudah dipatahkan oleh Yesus.
Ya, saya katakan tadi itu disimbolkan dengan bait tirai bait Allah yang terbelah itu. Yesus telah membuka jalan yang baru. Kalau setelah Kristen kita malah mengatakan seperti orang luar, oh tidak ada hubungan dengan orang-orang mati lah. Berarti kalau gitu untuk apa kita merobek itu? Untuk apa surganya masih tertutup? Dalam Kristus surga itu telah terbuka. Dalam artian kita boleh saling mendoakan. Ini bukan okultisme. Kalau okultisme itu mencari orang-orang mati dalam pengertian bahwa kita ke kuburan minta tolong orang mati, itu okultisme. Ini persekutuan orang kudus. Dan kita tidak percaya orang kudus itu bisa mendoakan memberikan kekuatan sesuatu pada dirinya sendiri. Tidak, mereka berdoa kepada Allah. Kalau dalam hidup saja orang-orang beriman itu bisa diberi macam-macam karunia Roh Kudus. Masih ada dosa loh ini. Apalagi mereka yang sudah dikuduskan, hidup tanpa kedagingan lagi. Pastilah karunia itu bekerja lebih besar. Sehingga kalau mereka bisa menolong kita dengan mukjizat, itu dikarenakan karunia Roh Kudus yang bekerja kepada kita. Seperti yang di bumi ini ketika ada orang tertentu yang dapat diberi kuasa Allah untuk melakukan mukjizat. Itu juga karena karunia Roh Kudus. Jadi bukan orang kudusnya itu sendiri. Maka kita tidak berdoa kepada orang kudus, tetapi kepada Allah dan memohon bantuan mereka. Mari berdoa sama-sama dengan kita. Termasuk Bunda Maria, termasuk malaikat yang kita sebutkan tadi, termasuk orang-orang kudus yang sekarang sudah ada di sana. Maka mari kita baca lagi kalau gitu di dalam Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di Mulai surga. beda dengan kita terus kan. Tetapi kamu sudah datang di Bukit Sion. Nah, kita datangnya ke Bukit Sion, bukan Bukit Sinai. Sion itu apa? Yaitu Golgota itu. Ketika Kristus disalibkan. Di situ kehendak Allah dinyatakan. Terus Ke kota Allah yang nah hidup. itu membawa kita dari Bukit Sion itu ke kota Allah yang hidup. Itulah Yerusalem baru, itulah Firdaus. Tempat penantian kalau kita meninggal nanti, menunggu sampai kebangkitan. Terus Yerusalem surgawi dan kepada beribu-ribu nah malaikat. ternyata di Yerusalem surgawi itu ada apa? Beribu-ribu malaikat. Terus Suatu kumpulan yang meriah. suatu kumpulan meriah yang mungkin memuji, mungkin berdoa, mungkin ramai sekali di sana. Terus Dan kepada jemaat anak-anak sulung. kepada gereja anak-anak sulung. Siapa anak sulung ini? Itulah orang-orang yang diselamatkan. Baca Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, karena kita menyatu dengan yang sulung, kita juga menjadi anak-anak sulung. Itulah jemaat anak sulung, artinya orang-orang yang diselamatkan. Itu ada di sana. Dan penulis surat Ibrani mengatakan, kita sudah datang, bukan akan datang, sudah. Coba baca lagi ayat 22 itu dari Ibrani itu. Tetapi kamu sudah datang. Sudah, bukan akan. Berarti pada saat ini. Berarti kalau gitu hubungan dengan mereka yang di sana dengan sini sebagai persekutuan para kudus itu telah terjadi. Padahal persekutuan para kudus itu adalah persekutuan dalam doa menurut Efesus 6 ayat 18 tadi. Baca lagi Efesus 6 ayat 18 tadi. Dalam segala doa dan permohonan. Ya kan? Doa dan permohonan terus. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya Ya. untuk segala orang kudus. Untuk segala persekutuannya dengan sama orang kudus itu dengan doa. Jadi kalau sejauh data tertulis itu yang kita tahu, awal dari akhirnya merayakan kematian orang kudus ini, dan tentunya ada doa, mohon doa pada mereka, itu dalam kitab tulis mengenai kematian Polikarpus,
terjadi, yang meninggal pada tahun 156 Masehi. Jadi kalau saudara Paul menanyakan kapan mulai, yaitu sejauh data yang ada, itu mulainya pada tahun 156 Masehi, dan itu dilakukan masih dekat dengan zamannya para rasul. Jadi bukan pengaruh pagan sama sekali, bukan. Ini karena makna daripada keselamatan Kristus. Selanjutnya, di sini kita melihat bahwa dengan memohon doa orang kudus menunjukkan kesatuan gereja. Gereja mengetahui dari warisan dari agama Yahudi itu bahwa semua yang ada di surga berdoa bagi mereka yang ada di bumi, dan adalah jelas bahwa Bunda Kristus adalah salah satu di antara mereka yang di surga yang memiliki doa yang sangat berkuasa buat kita orang percaya. Jadi itu landasan kitab sucinya, itu landasan teologinya, mengapa ada doa dalam persekutuan dengan orang kudus, dengan Bunda Maria, dengan malaikat. Ini tidak ada kaitannya dengan berdoa kepada dewa-dewa. Ini adalah persekutuan orang-orang kudus yang sama-sama berdoa kepada Bapa. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai meminta permohonan bantuan doa kepada orang kudus, malaikat, dan Bunda Maria untuk disampaikan kepada Allah.